Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum santapan rohani kita mulai terlebih dahulu, mari kita bersama-sama membaca sholawat Jibril. Sholawat apa? Mbun nate midanget sampun pun apal nggih. Orang diapalaken sareng-sareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula derekaken. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafar inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hadaral majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Al hadis au kama qol. Wa qala Ebit GAD fi syairihi, kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Itu pertanda apa? Pertanda ese dinai kesempatan deleng matahari sing wis ora dinai urip mesti wis ora ketemu srengenge. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk bertemu matahari di bulan Ramadan di hari yang keberapa? Dihitungi apa ora sih? Kok kelabasan anggap wis dina selawe berarti kurang-kurang dina maning. 4 hari lagi, 5 hari lagi, 5 istiqmal, sing dijaluknya papat ya. Tinggal menghitung apa? Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti akan ada. Asik. Jalan cerita kisah yang panjang, menghitung hari. Apa kosong kata Krisdayanti? Infotainment telungannya bekis ya. Masa rapal percuma jadi penonton yang setia. Alhamdulillah, bersyukur diberi kesempatan sampai menangi hari yang ke-25. Banyak saudara kita
Yang menangi bulan Ramadan, alhamdulillah di hari ke-24 sudah harus pulang ke rahmatullah. Ada tetangga sampean yang demikian? Ada. Sing ketone sehat banget, wis puasa sampai 24 dina, telik sawah, bali telik sawah terus mati. Terus telik sawah. Lah sampean ora mungkin telik sampah, telik apa? Niliki rekening gue karo ATM, wis mlebu apa urung THR. Yang terhormat Camat Sampang beserta staf dan karyawannya, Pak Polsek, Pak Dan Ramil, kepala instansi, hadirin calon-calon orang-orang yang dirindukan surga. Yang dirindukan surga mung kaya kuwi rupane. Walaupun kaya kuwi rupane kaya kiembaran. Tapi aja pere-pere, inilah orang-orang pilihan Allah yang dirindukan surga. Allahumma amin. Allahumma pede dirindukan surga. Kemarin pembicara terdahulu telah mengupas banyak hal sehingga saya kehabisan kata-kata. Ya. Iya, selesai tak tutup. Ya. Itu 4 yang dirindukan surga siapa saja? Kilas balik, flashback. Jajal yang ngajian ampase apa ora, ana sing keri apa ora. Kemarin disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sururuddin. Nomor 1 tahlil Quran, 2 hafid lisan, 3 apa? Mut'aimul jiran sing papat wasaimina fi Ramadan. Aku kelalen lho masalah takon-takonan nang biasa ngaji ra tau ditakoni ya. Polos bagi anak wawancara kayak iya ya. Alhamdulillah ini hanya sekedar mengingatkan memori kita seberapa ya, walaupun sudah overset ya memorinya sih dan lumayan loh. Kalian semua kita yang sudah overset memorinya wis mulai kendo, sehingga gue mengingat tentang ilmu angel, tapi anggar gue mengingat tentang utang lalen gue kelalen ya, moga-moga sing ngutangi kelalen. Bersyukur kita bertemu pada hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa pertama menerima sholat kita, puasa kita, sujud kita, peribadahan kita di bulan suci Ramadan ini, dan otomatis semoga mengabulkan permintaan puasa kita. Mudah-mudahan akan membawa kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Allahumma amin. Dasarnya sudah pada hafal semua, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Kata-kata supaya nggak dijawab kenapa? Dijawab kenapa? Men ya, men takwa. Terus ada kata lain mungkin, ya? Ben, men, kon, bok, jere, sap. Jerene sapa? Bok sinawa wis almarhum. Bok sinawa. Ada beberapa kalimat Jawa yang kita sadap, ben, men, bok jere sapa, kon, bok sinawa. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak pasti, belum pasti. Dengan demikian, ibadah puasa yang kita lakukan tidak menjamin yang bersangkutan itu dadi wong sing takwa. Nah, bahas tekan gue mandan ngati-hati.
Bener disampaikan Pak Sek. Ora sembarang orang diundang kon puasa. Angger pancen kabeh menungsa mestine Gusti Allah ya ayuhan nas. Ini yang diundang hanya ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman angger sampean puasa berarti jenengan golongane wong sing iman. Kon puasa supaya nek kon dadi wong sing takwa. Kon mbok ciri sapa? Berarti karena kon tidak ada jaminan. Angger puasane memang sedingae. Nek angger puasane temenan ora kaya puasane manuk. Jenengane pengertian puasa kan menahan dari segala yang membatalkan puasa. Sing membatalkan puasa contohnya anggar ngelek itu batal apa ora Bu? Hah? Ngelek itu batal apa ora? Lha sing kompak jawabannya. Enggak ya, enggak membatalkan puasa tapi dengan catatan 3. Nomor 1 itu ya itu ludahnya masih ludah murni, belum bercampur dengan apapun. Lah harus campur karo dudu jangan nyicipi kolak batal tidak ludahnya? Tidak batal juga. Sing penting ora di merasakan Pak. Hah? Kami merasakan. Yang penting orang dilek merasakan tetapi tidak dilek ya terus nyicipi jangan kepengen rasanya bikin kelalen itu sesendok kelalen maning sesendok maning tong semangkok lembek iya wis pas-pas gue ya batal agak tuh cicip terus langsung dikeluarkan kumur. Yang penting tidak ditelan. Itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh hukumnya. Hukum makruh seharusnya ditinggalkan. Ya. Puasa nupil batal boten? Boten. Oh miki sing loro. Nomor 1 masih lidah murni, belum bercampur. Kedua ludahnya sendiri. Bukan ludah orang lain. Allah jiji kepriwe baik. Kan namanya kehidupan mesra ya. Iya. Ya iya secara lah. Secara orang lah kepriwe. Kehidupan mesra dan itu halal dan itu monggo diselenggarakan. Sing penting aja wayahe puasa. Supaya ludahnya tidak bertukar. Kan otomatis ludah orang lain batal. Lebih kayak gue antok batal. Kan muhrim Pak. Hah? Ya muhrim anggar sampai dilakoni bekon puasa kafarat pirang dina? 60 hari kan muhrim. Nah niku yang ketiga ludah itu belum keluar dari area mulut. Ya, jadi anggar anu ya padane anu lagi sare ya disare terus mandan kelingan kepriwan sing milik batal apa batal aman dan sadar antara sadar tidak mestinya nyerot ya sadar lah eman mambengi tes buka karo sate karo rica-rica kan ludah dibuang saya. Itulah hal-hal kecil yang kadang kita masih ragu. Ya. Jadi tidak membatalkan puasa tapi makruh hukumnya. Demikian juga yang membatalkan puasa, muntah yang disengaja. Oh, mobil juga tidak membatalkan puasa. Dengan catatan oleh mobil tidak melalui pangkal hidung bagian atas. Ya bukan nasi mobil mana banget gurih ya sih ya. Mana budak aduh nikmat teh.
batal. Ini agak sekedar kayak gitu. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Terus ngudeki kuping, batal enggak? Batal. Bisa batal, bisa tidak batal. Tergantung alat yang untuk ngudek. Ya, kalau yang untuk ngudek itu alatnya lebih kecil, koyoto, bad, itu lebih kecil dari lubang telinga apa enggak? Lebih kecil, malah bisa sampai menembus bagian sana, keri-keri kepriwe. Ya sampai merkinding. Ya dikasih ngapa yuk? Hah? Kalau disebab. Disuweb. Iya itu. Disuweb alatnya gimana? Dimasukkan ke sini kan? Batal enggak? Ya batal. Batal. Kan memasukkan sesuatu sampai sana, mbok sampai sana. Iya. Batal. Nyapa terus disuweb ke priwe? Iya. Yang ini ngono. Kan sudah lebih pangkal ini, Mbok. Nah, kalau yang tidak membatalkan itu hanya sekedar di luar sini. Saya sih belum pernah disuap ya, alatnya itu masuknya sampai mana? Lah, apalagi sampai sana. Sampai bun-bunan ya pegel pisan. Wong itu batasannya ketika kita memasukkan wudhu, memasukkan air, nembekan ini beres Pegel. pedes. Lah itu batasannya dari situ. Maka kita belum pernah membahas dan ini apa ya belum pernah didengar dari pengajian manapun hukumnya suweb. Yang kemarin yang digembar-gemborkan kan vaksin. Kalau vaksin memang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau swab sudah memasukkan alat, sudah sampai melebihi batas atas. Ini semua sudah diswab. Ya tidak. Ya, maka itu hanya batasan di area sinilah. Mobil kok mengenek kayak opel kan manggone nang kene nun sewu ya. Kalau sampai sana batal. Demikian juga telinga, ketika menggunakan alat yang lebih kecil dan masuk sampai sana batal. Tetapi kalau menggunakan jeriji tidak batal. Kan jeriji tidak mungkin masuk ke sana. Wong gatel banget Pak kepriwe gatel lah kayak gatel menggunakan jeriji. Ujung jeriji sehingga tidak bisa masuk sampai ke sana. Termasuk juga nun sewu istinjak ini. Istinjak apa Bu? Wawik yang tidak membatalkan puasa itu wawik yang menggunakan apa ya jenenge ki apa ki lah weteng ya weteng perutangan ki perutangan. Jadi kalau wawiknya sampai jerijine ngadeg kayak gini sehingga sampai masuk ke dalam lubang sana batal. Hah? Dibuat? Ya batal banget lah. Kalau menggunakan perut jari ini, walaupun kalau ditekan kayak apa tidak akan masuk. Itu pengetahuan bagi kita semua. Jadi pada bayi wawik bisa batal anggar jerijine di lebok nang anak ya. Ini kan barangkali ada mulanya aturannya supaya tidak masuk pakai perut jemari sehingga tidak akan kemana-mana. Termasuk niki nun sewu yang perempuan yang istihadah apa Bu? Darah, penyakit. Istihadah wajib sholat betul. Wajib sholat, wajib puasa. Nih ketika tidak berpuasa itu begitu bagi yang istihadah. Bapaknya apa Pak istihadah Pak? Cokan kanda ora bojone, garwane, ibune, nyonyae. Aku wis men 15 dina. Tapi urung mari-mari ese milih bae
Berarti yang 15 hari itu darah haid, yang 16 hari itu darah istihadah. Sudah kewajiban sholat, sudah kewajiban puasa. Bagaimana sholatnya? Sholatnya orang yang istihadah itu tetap menggunakan air wudhu, tapi wudhunya orang istihadah itu kalau sudah masuk waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat, bersih-bersih, wudhu, kemudian disumpel. Apa nek? Galane. Disumpel pakai kapas, kemudian dikasih ganjel. Segera melaksanakan sholat. Tetapi kalau wong istihadah, bulan Ramadan wajib puasa. Nah padahal kalau disumpel itu kan batal puasanya. Maka kecuali puasa Ramadan, orang yang istihadah begitu wudhu, kemudian bersih-bersih wudhu, orang disumpel tapi diganjel, segera sholat. Wudhune wong istihadah dinggo sepisan sholat wajib, nanti masuk sholat lagi wudhu lagi. Sekali lagi, istihadah wajib puasa, wajib sholat. Ketika tidak berpuasa disumpel, jadi ganjel, kemudian sholat. Tapi ketika lagi puasa diganjel toh. Terus sholat, puasanya tetap sah. Tapi kalau disumpel, puasanya batal. Itu hal-hal kecil tetapi sangat-sangat menentukan sah dan tidaknya puasa kita. Ayem-ayem menstruasi sampai 20 dina, sing 5 dina orang nyarutang, darani di melu di orang nyarutang sholat, orang dianu sholat, puasanya tetap wajib di kodo, tapi sholatnya orang di kodo orang haid. Kemudian bagi ibu-ibu, kalau haid juga harus benar-benar jadwal sholatnya dikeluari. Barangkali ketika masuk waktu sholat, belum sholat kemudian datang, berarti utang sholat waktu yang ditinggalkan. Itu baru satu yang membatalkan puasa. Yang kedua, muntah disengaja. Ada muntah yang disengaja, sengaja golet-golet abu-abu singkon muntah. Ada satu lagi kelalen, berkumur, batal nggak puasanya? Berkumur tidak membatalkan sunnah, bahkan masih tidak batal puasa, bahkan masih sunat. Tetapi harus hati-hati berkumur ketika puasa, ya. Jadi ketika berkumur, dilalai agi wudhu arep jamanga bareng-bareng kancane, agi wudhu asik-asik kumur-kumur dan didori nang kancane belut. Batal apa enggak? Tidak batal, karena tidak sengaja. Yang penting tidak ada modus di antara kegiatan itu. Oke, modus ya. Modus ya. Ya modus. Ya kalau sudah urusan modus-modus itu sudah tidak lillahi ta'ala, masya Allah harus berhati-hati. Tetap monggo berkumur tapi mengeluarkan airnya yang benar-benar bersih. Adapun air yang meresap di pori-pori lidah kita itu adalah sebuah ya memang alami, tidak membatalkan puasa. Muntah yang disengaja batal, yang tidak disengaja juga membatalkan. Apabila yang tidak sengaja ini apabila wis muntah tidak segera berkumur, idune di leg. Karena itu sudah bukan hidup murni. Jadi begitu muntah tidak sengaja, misalkan lagi nyidam apalagi mampu kendaraan muntah, segera berkumur, buang, labas puasanya.
Tapi kalau dibiarkan terus dilekmani berarti ludahnya sudah bercampur. Gitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di depan, kenapa di bulan Ramadan diadakan acara taklim kayak begini, kenapa di hari yang lain tidak? Ya karena mengingat, menimbang, kemudian memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa, sampean barangnya siapa? Barangnya Gusti Allah. Yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, itu Allah akan mencatat setiap satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Pirang tahun, Mbak? Setahun suwe apa lawas? Sampai pirang langkah? Isi paling adoh paksa apa ya? Prokerto kan langkahnya paling adoh. Jadi berlangkah-langkah kali sewu Allahumma amin. Sing penting mau mangkat diniati takliman. Orang kana pelanggarane man hadoro majelis ilmi. Nganggerano niatnya sejen ya. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan kita berharap di berkah Ramadan ini, acara ini, kita akan mendapatkan kemuliaan majelis ilmu tersebut. Allahumma amin ya Allah Rabbal alamin. Dan tidak kalah pentingnya kami sampaikan bahwa puasa di bulan Ramadan tahun ini masih menyertai tahun kemarin, diliputi duka cita dengan adanya COVID-19. Tapi ada kebijakan wis oleh traweh, wis oleh jamangah. Tapi sayangnya wong nang desa ngendi kaya wis ora nana COVID, biasa baik. Maka tugas kita bersama tadi disampaikan oleh Pak Sep, Masya Allah siki kerja kok ya abot temen dela-dela di perintah kiye. Dan ini yang perintah terakhir Kementerian Agama mengeluarkan SE berapa ya Pak Munawar? Terbaru lah. SE terbaru tentang panduan Idul Fitri. Ya supaya jaga jarak lah, jaga jarak. Kemudian seperti masih aturan protokol kesehatan. Oleh karena itu kita menyadari kenapa sih anak corona barang jadi marakna riweh. Ya barangkali kalau kita kembali kepada mengingat apa yang disampaikan oleh penyair kita tadi, siapa ya? Saya lupa. Ebit GAD. Lagi berita kepada kawan, Masya Allah. Kenapa begitu bencana alam, bencana non alam begitu besar? Jawabannya kata Ebit GAD, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bersalah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, THR dene nganteng bae. Oh, kebangetan temen wis tanggal semene. Jabang bayi aja kaget, wong bayine be kagetan. Ora usah dinteni anggere pancen THR rezekine tuli. Ya, rezeki kita sudah tertakar tapi tidak akan tertukar. Rezekine Bu Golkar karo Bu Suripa ora usah lirik-lirikan. Pamane hanya sekedar paketan THR isine pada sirup ya sirup, susu ya susu, anak susune kabeh mbok wonten. Ya alhamdulillah lah, kita syukuri. Jadi karena mungkin manusia sudah begitu euforia dengan kenikmatan hedonisme dunia sehingga lupa mendekat yang di sana. Oleh karena itu
melalui momentum Ramadan ini mari kita bermuhasabah, koreksi diri. Sudah 25 hari berapa juz yang sudah kita baca? Wis pirang juz? Ya anak juz telu mbok, juz wortel, juz telpukat, juz jambu. Ya Masya Allah. Wis pirang juz, Bu? Hah? Jabang bayi aja kaget. Bayine be kaget. Bae masuk. Kayak ya terus-terus nak. Hah? Sing wis ya wis. Sing urung hati-hati. Sing wis ya wis. Sing wis kadung aja dibaleni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dipangkas menghadapi Idul Fitri, tidak lupa ibadah puasa kita harus disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Besarnya berapa sudah tahu belum? 2,8 kilogram. Wajib dibayarkan setiap kepala yang menangi uripe Ramadan. Wajib bayar zakat fitrah. Sing uripe termasuk bayi. Bayi lahir jam 5 sore tanggal 30. Kan lebih dipitrai masuk di pitrai. Bayi lahir Allahu Akbar maghrib, pas banget maghrib dipitrai mboten? Ikhtiyat dipitrai, tapi yang harus diliwati maghrib pitrai tahun ngarep. Zakat fitrah, zakat fitrah, fitrah zakat, fitrah zakat. Itu untuk menyempurnakan ibadah puasa. Sebab puasa yang tidak dipitrai itu kata Rasul mu'allakun bainas sama wal ard, akan menggelantung antara langit dan bumi. Hatta yu'addiya zakatal fitri, sehingga yang bersangkutan, yang iman, yang puasa, yang bersangkutan, wong Islam sing ora puasa kok di zakat fitrai ora dipitrai. Karena mengaku dirinya Islam, tidak dibayar fitrahnya, maka puasanya tidak sempurna. Maka sempurnakanlah dengan 2,5 kilo. Lah ngerti duitnya kepriwe? Mawa-mawa. Angger sing golongan 4 biasanya mangane raja lele, ya zakat fitrah raja lele. Aja dare zakat, dare raja lele bayar zakatnya beras raskin, hati. Itu namanya tidak seimbang, tidak sayang dengan diri kita. Maka disesuaikan dengan kondisi perekonomian kita, dan itu wajib dibayarkan. Nah, waktunya kapan afdol? Malam Idul Fitri, malam 30 sampai sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khotib naik mimbar, agar sholat Idul Fitri khotib disit apa sholat disit? Sholat disit. Ini tradisi di desa saya, tapi sekarang sudah tidak ada. Anak bocah bayi dipitrai, kene lagi khotbah biungan nembe untuk mari ngene rukune. Nih aku fitrah anakku piye?
Sana pembuatan fitrah setelah khotib naik mimbar. Tidak, sah itu dihukumi sodako biasa. Mulane nggo ngati-ati bayarlah fitrah pas mangsane malam, itu yang utama malam. Adapun dibayar sejak sekarang boleh, itu namanya takjilul fitrah. Namanya takjilul fitrah, dan mudah-mudahan semua kita insya Allah mampu. Harus bayar fitrah wong sekeluarga mampu. Fitrah mukur pira sih? 2,5 kilo. Padahal orang mampu nih banget kalau fitrah siji mider-mider ndak apa-apa. Yang penting begitu diterima dari satu orang, diterimakan ke orang lain, pindah maning orang satu lagi, kan udah badhe miliknya si B pindah ke A maning, nggo mitraya nakek, begitu seterusnya. Tapi zaman siki wong BLT tiap bulan, PKH tiap bulan, hanya membayar zakat fitrah tidak bisa. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu bersyukur Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Kita sampai di penghujung bulan Ramadan 1442 ini dengan selamat. Sebab akeh wong puasa ning ora oleh ganjarane puasa, ulihe mung kencot karo haus. Ki puasane wong di wong kidul bunton kana kidul segara utusin nang pendopo kene. Insyaallah sing nang pendopo kene ya wis arep dadi la'allakum tattaqun. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu, aturan pandemi perkumpulan aja suwe-suwe. Maka otomatis ngaji aja suwe-suwe, enggak kesuwen ya blenger. Wong dadi pembicara yang teka gasi jere kemaruk. Teka kawanen apa jenenge ya mangkring. Mangkring apa istilah? Ceramah kecindekan, oh bisa ceramah apa ora sih? Kedawan ya kae pinter dewek. Niku masyaallah. Wis sing ngarani wong kuwi wong kidul segara. Angger wong kene ta insyaallah ndak. Ikhlas lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala ya. Panjenengan ngaji Ramadanan selama 3 putaran ikhlas nggih? Ikhlas. Ikhlas? Ikhlas. Iya, mok sungguh terpaksa aku mengaji karena taat pimpinan kami. Asik. Ikhlas loh. Ikhlas. Orang li Pak Camat, orang li Pak Sek, orang li Pak Kapolsek. Lillahi ta'ala. Aja takon ganjarane puasa, lah ganjarane ngaji kan kayak iki diitung niki pira niki ganjarane. Hah? Selangkah setahun. Selangkah setahun. Sampai pira langkah, Mas? Oh, nganggo roda ya pentile. Pirang hubungan pentil dihitungi. Kelalen bulannya ngarep sing kanggo kendaraan arep lunga ngaji nang bulan Ramadan aja bangker. Alon til kan ya dihitung siji bae ya. Allahumma amin. Itu tidak didapatkan untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu hanya khususon ila umat Nabi Muhammad. Maka beruntung sampean kula dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ning sayange jane antara Nabi karo kita bedane mung sedikit ya. Hanya sedikit beda kita dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ketika menjelang 10 hari, sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sedikit tidur. Giliran umatnya dikit-dikit tidur. Tesahur turu maning, tesubuhan turu maning, gutul kantor turu maning, arep bali turu maning, jabang bayi aja.
ibadah. Kayak goyang terus-terus nah. Ya Allah ya Robbana anta maqsuduna ridho kamadlubuna dunyana wa ukhrona. Ya udahlah, itu yang saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan pesan cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Apabila selama ini kita berkumpul bersama-sama, ya mudah-mudahan sampai Lebaran lah ya. Ketone dalam detebiat ora mungkin sing mengko, ora mungkin sing ngombengi. Sehat-sehat kabeh ya. Kemudian masker tetap dipakai, enggaknya Gusti Allah ngasih nganu corona karo wong sing nganggo masker kebangetan. Siapa sing kebangetan? Gusti Allah. Oh, Gusti Allah kok kebangetan ora. Ya maka protokol kesehatan kita sebagai contoh masyarakat. Teng masjid kula masyaallah, kula wareg dhewek urung buka wareg, urung puasa wareg. Lah jamaah nang masjid ora ana sing nganggo masker. Masjidku Pak Camat. Jarine masjid ASN panitia Covid sing sering operasi masker ning omongnya nang mau ora dindel. Umpruke ora kanggo gawe. Mulanya saya mengajak kepada kita sebagai tokoh masyarakat, contoh masyarakat, aja pisan-pisan yang ngana pada nganggo masker. Sing penting yang nganggo masker. Ada pilihan. Suka nganggo masker apa ora? Kalau nganggo masker pegah, pilihan maning. Suka kena corona pas nganggo masker? Suka nganggo masker daripada kena corona. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ngabuburit, selamat menjemput Idul Fitri. Mengawali menyampaikan selamat Idul Fitri karena kita tidak bertemu saat hari H. Mohon maaf lahir batin. Bupat kecemplung santen, sedaya lepatil ngapunten. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.